Halo guys, selamat datang kembali di Buntai Nime. Dalam video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan dari anime Tensei Shitaraken Desta. Perlu digarisbawahi, ini merupakan spoiler dari lanjutan animenya. Buat kalian yang tidak ingin kena spoiler, silahkan close video ini. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke cerita. Setelah persiapan semuanya siap, mereka berangkat menuju dungeon. Mereka pergi menggunakan monster skeleton wyvern yang disummon oleh Jin. Sementara Bernard juga memanggil dua skeleton tiger bersayap untuk mengalihkan perhatian para penjaga dungeon. Singkatnya, mereka mulai terbang menuju dungeon yang berada di Pulau Terapung. Fran, Jin, dan Bernard menaiki skeleton wyvern sementara dua skeleton tiger bersayap mendahului. Urushi seperti biasa masuk kembali ke dalam bayangan Fran. Mereka terbang dan dengan cepat sudah melihat pulau terapung tersebut. Fran tampak menikmati perjalanan sambil melihat pemandangan di bawah mereka. Setelah beberapa lama, Shisho mulai merasakan hawa kehadiran. Mereka semua sudah memasuki wilayah dungeon. Setiap dungeon yang ada di daratan maupun yang ada di sini memiliki core dungeon. Itu sudah menjelaskan banyaknya monster skeleton bird yang datang dengan cepat menuju ke arah kami. Walaupun skeleton tiger berhasil mengurangi jumlah mereka, tetap saja masih banyak dari mereka yang melesat ke arah kami. Sekitar 100 skeleton bird mulai menyerbu kami. Cukup merepotkan karena kecepatan terbang dari monster itu lebih cepat dari skeleton wyvern yang kami naiki. Jin mengeluarkan serangan Wyvern Beard Attack, lalu Fran menggunakan pisau Jet Airhack, sementara Shisho bergerak mandiri dan menggunakan sihir panah api. Satu demi satu skeleton bird itu berjatuhan. Di sini Shisho panen kristal dari monster itu. Sudah banyak energi dari kristal yang berhasil Shisho serap. Shisho sebenarnya merasa cemburu melihat Fran menggunakan senjata selain dirinya, namun sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal itu. Jin kembali memanggil skeleton wyvern, namun ukurannya jauh lebih kecil dari yang dinaiki. Namun tetap saja itu lumayan tangguh. Karena memiliki skill regenerasi, jumlahnya pun sekitar 30-an. Meskipun begitu, skeleton bird itu bukanlah satu-satunya masalah kami. Karena tiba-tiba dari arah depan ada serangan bola meriam diikuti sesuatu yang melesat ke arah kami. Itu ternyata sebuah artileri dari Pulau Terapung. Sementara Shisho dan Jin yang menangani bola meriam itu, Fran dan Urushi yang mengambil alih skeleton bird yang masih tersisa. Mereka pun terus melakukan pertarungan sampai mereka cukup kewalahan. Fran hampir saja terkena serangan dari salah satu skeleton bird. Beruntungnya, skeleton wyvern yang dinaiki berhasil mengoyak skeleton bird itu sebelum mengenai Fran. Skeleton yang disummon Jin pun mulai tumbang satu persatu. Jin kemudian mengambil sebuah item dari Space Magic, lalu menyuruh Shisho juga Urushi untuk menyingkir. Namun Fran Jin suruh untuk tetap di sini. Kemudian memberikan perintah skeleton wyvern untuk bersiap. Seketika skeleton wyvern meraung seolah setuju dengan perintah Jin. Lalu kerangka tulang skeleton wyvern mulai membentuk semacam jadi pelindung untuk Fran dan juga Jin. Kemudian melesat dengan cepat menuju ke arah Pulau Terapung. Bahkan melesat seperti proyektil lalu akhirnya menghantam daratan Pulau Terapung. Oh ya, item yang tadi diambil Jin adalah sebuah item yang digunakan untuk memanggil monster lendir yang Jin gunakan untuk melindungi tubuh skeleton wyvern dari serangan bombardir artileri pulau itu. Itu disebut monster Undead Oath. Mereka pun sampai di Pulau Terapung, namun sayangnya skeleton wyvern tidak mampu bertahan akibat hantaman dengan keras ke permukaan pulau itu. Skeleton wyvern pun mati. Beruntungnya Fran dan Jin tidak mengalami luka karena terlindungi lendir Undead Oath. Mereka pun berterima kasih atas jasa skeleton wyvern yang telah mengantar mereka ke pulau ini. Singkatnya sudah sekitar 2 jam mereka berada di pulau ini, melewati hutan yang dipenuhi dengan monster. Namun sekarang bukan lagi masalah karena mereka sudah bisa bertarung dengan bebas. Akhirnya tiba di sebuah pintu gerbang yang seperti reruntuhan kuno. Mereka pun mulai memasuki dungeon.
Di lantai pertama, Fran dan yang lainnya tidak mengalami kesulitan. Selain monster yang masih mudah diatasi oleh Fran, jebakan di lantai 1 juga dengan mudah dilewati karena Jin sudah pernah melalui lantai 1 ini. Dari pengalaman Jin jelas sangat membantu. Setelah mereka sampai di lantai 2 akan berbeda, mungkin akan jauh lebih sulit. Sebenarnya Jin tidak pernah sampai ke lantai 2. Jin kembali mengambil Summon Safir lalu mengsummon monster kabut. Monster kabut itu memiliki kemampuan untuk mendeteksi jebakan dan kemudian mulai melakukan tugasnya untuk memetakan dungeon lantai 2. Tentu agar Fran dan yang lainnya bisa melaluinya dengan lebih efisien. Mereka pun mulai menyusuri lantai 2. Ada monster yang mereka cari, lebih tepatnya Shisho yang menginginkan monster itu. Itu adalah monster mimik yang memiliki julukan si palsu. Memiliki skill untuk memalsukan status pemilik skill. Skill ini ingin Shisho dapatkan karena tidak ingin dicurigai oleh orang lain tentang status yang Shisho miliki. Jika terlalu sering menggunakannya untuk memblokir seluruh akses penilaian status, orang mungkin akan curiga bahkan lebih kewaspada mengapa Fran selalu memblokir skill penilaian. Lebih efisien untuk menggunakan skill pemalsuan penilaian. Orang akan cenderung lebih percaya dengan status rendah yang Fran miliki, yang pada akhirnya akan cenderung meremehkan. Lalu akan membuat banyak celah pada orang itu sendiri. Ingat, informasi palsu lebih berbahaya daripada tidak mengetahui sama sekali. Area lantai 2 itu merupakan ruangan lorong panjang. Sambil menyusuri lantai dari data yang diberikan oleh monster kabut, Fran dan yang lainnya terus mencari si palsu. Sampai beberapa lama mereka menemukan si palsu, namun tidak akan semudah itu. Ya, julukannya adalah si palsu, jadi ada banyak dari mereka, mungkin puluhan ataupun ratusan dari mereka. Namun hanya ada satu si palsu yang asli, sementara yang lainnya adalah si palsu yang palsu. Shisho menggunakan Elemental Blade Flare yang merusak mana. Sebelumnya Shisho tidak memiliki skill ini, namun sekarang Shisho menukar MP untuk mendapatkan skill ini dan menaikkan levelnya sampai ke level 3. Karena mimik si palsu menggunakan mana, maka skill penyerap mana akan sangat membantu. Sudah sekitar 30 menit berlalu, mereka terus mencari si palsu yang asli dari ratusan si palsu yang palsu. Mereka pun hampir putus asa, namun tiba-tiba Shisho merasakan sesuatu. Shisho merasakan kristal yang diserap memiliki mana jauh lebih besar. Setelah Shisho melihat statusnya, unique skill pemalsu identitas sudah ada di dalam daftar status milik Shisho. Shisho berteriak ke semuanya, unique skill pemalsu identitas didapatkan. Mereka yang mendengar konfirmasi dari Shisho tidak ragu lagi dalam menyerang si palsu yang palsu. Fran, Urushi, dan Jin yang tadinya tampak frustasi langsung merespon dengan tidak lagi ragu menggunakan sihir mereka. Mengejutkan, hanya dengan sihir level rendah sudah cukup untuk menyapu bersih mereka semua. Semua monster mimik sudah dibereskan. Lalu untuk memastikan, Shisho mencoba unique skill pemalsu identitas dengan meminta Jin yang memiliki mata mistik untuk melihat statusnya. Benar saja, informasi skill yang dilihat Jin berubah lebih rendah. Sekarang bahkan orang dengan mata mistik pun bisa terkecoh dengan skill ini, yang mana sebelumnya tidak bisa menggunakan skill Kante. Dengan menggunakan skill pemblokiran adalah usaha yang sia-sia untuk pemilik mata mistik. Singkatnya, mereka melanjutkan perjalanan dengan monster kabut yang memimpin. Dengan mudah mereka sampai di ruangan pos lantai 2. Pos lantai 2 pun dikalahkan hanya dalam beberapa menit saja. Namun hasil dari menyerap kristal pos lantai 2, Shisho kembali mendapatkan skill yang sangat berguna, yaitu skill mengubah bentuk. Dengan mengonsumsi mana untuk mengubah bentuk Shisho yang tadinya adalah pedang, bisa berubah bentuk ke senjata lainnya. Mereka melanjutkan ke lantai 3, ada banyak monster zombie dan skeleton di sana, namun bukanlah masalah. Jebakan juga lebih berbahaya, namun bisa dilewati dengan mudah. Shisho memikirkan sepertinya monster kabut sangat berguna jika ia ada di dalam partinya. Tidak terasa 2 hari sudah berlalu di dalam dungeon. Mereka sudah melewati lantai 3, 4, sampai lantai 8 dengan mudah. Singkatnya, mereka sudah berada di area pos lantai 9. Ketika pintu pos area dibuka, sihir ledakan, hexagon tornado, dan api neraka sebagai serangan pembuka. Serangan tadi mengenai telak ke monster kerangka yang ternyata berdiri di tengah ruangan. Namun bahkan tidak menerima damage sedikit pun.
Yang berdiri di tengah ruangan adalah skeleton Knack yang mencegat Fran, Shisho, dan Urushi sebelumnya. Ini adalah statistik dari skeleton Knack. Melihat statistiknya, ini merupakan monster dengan ancaman P-Rank. Monster ini secara tingkat sama dengan demon yang pernah Fran hadapi di anime. Walaupun tingkat serangan lebih lemah dari demon sebelumnya, namun pertahanan dari skeleton Dark Knight itu begitu gila. Itu tidak bisa dibandingkan dengan demon yang muncul di animenya. Apakah Fran, Shisho, dan Urushi takut? Tentu saja tidak. Bahkan mereka sudah menunggu babak pembalasan ini. Pertarungan babak kedua melawan skeleton Knack pun akan segera dimulai. Halo tolol, waktunya membayar apa yang kau lakukan di langit sebelumnya. Shisho memberi salam pembuka ke skeleton Dark Knight itu, lalu menyuruh Jin mundur karena ini adalah mangsa kami. Skeleton itu merespon dengan mengangkat pedangnya, menandakan dia juga merasakan hal yang sama. Setelah mengangkat pedangnya, di samping skeleton Knack itu muncul lingkaran sihir dan kuda skeleton keluar dari dalamnya. Urushi merespon dengan mengerang sebagai intimidasi, begitu juga dengan kuda. Mereka seolah berbicara satu sama lain. Kali ini Urushi yang akan menangani kudanya sementara kita yang menangani skeleton Knack. Dengan cepat, Fran berlari mengayunkan pedang besar Shisho ke arah skeleton Knack. Skeleton Knack merespon dengan melakukan hal yang sama. Benturan pedang pun berlangsung begitu sengit. Skeleton Knack sama sekali tidak memberikan celah sedikit pun. Skeleton Knack terus menangkis tebasan Fran yang gila-gilaan sambil terus mendaratkan serangan balik. Benturan suara pedang terdengar nyaring di ruangan itu. Siapapun yang melihat mereka bertarung akan terpesona dengan keahlian mereka, walaupun sebenarnya keahlian skeleton itu jauh lebih unggul dari Fran. Kami seperti mengalami jalan buntu setelah beberapa lama. Alasannya, Fran dan Shisho tidak dapat menemukan kristal yang dimiliki monster itu. Skeleton Knack memiliki skill sense jammer sehingga dapat menyembunyikan letak dari batu kristal dalam tubuhnya, yang menjadi titik lemah darinya. Statusnya yang merupakan Dungeon Guardian adalah masalah utama, karena kerusakan dan mananya akan segera pulih selama dia bertarung di dalam dungeon. Skill otomatis Mana Strike level 6 juga sangat merepotkan, seperti dari namanya, itu akan secara otomatis menyerang menggunakan mana, mengingat itu otomatis, kita tidak mampu memprediksi itu. Kami telah mengaktifkan mana bari sebagai tindakan balasan dari serangan itu akan mengurangi dampak dari serangan mana yang dikeluarkan secara otomatis. Mana baris juga mampu mengurangi dampak serangan yang lainnya, namun MP Shisho terus menurun. Pertarungan Urushi dan Undead Kuda juga terjadi sangat sengit. Mereka berdua tampak seimbang, namun Urushi mengalami kesulitan juga. Tingkat regenerasi kuda itu lebih tinggi dari Urushi, juga tahan terhadap serangan sihir gelap yang menjadi kemampuan utama Urushi. Urushi akan membutuhkan waktu untuk mengalahkan kuda itu. Sudah sekitar 10 menit berlalu, pertarungan masih berlangsung begitu intens. Tiba-tiba terdengar suara gema lonceng kaca berbunyi, itu menandakan serangan fatal yang mematikan mengenai Fran. Sehingga mengaktifkan kemampuan utama dari Armor Black Cat, yaitu perlindungan serang Intense Death. Beruntung Armor Black Cat yang dibuat Garus mempunyai kemampuan utama itu. Dalam hati Shisho dan Fran berterima kasih untuk itu, karena jika tidak, Fran mungkin sudah lewat. Namun ada sedikit harapan ketika skeleton Knack itu cenderung untuk tidak menghindari serangan, alih-alih lebih memilih menerima serangan. Namun ketika serangan mengarah ke kepala, skeleton Knack itu berusaha menangkis dan menghindari serangan itu. Dan itu menjadi titik terang dari letak batu kristal berada, yang mana merupakan kelemahan dari skeleton Knack. Walaupun tentu itu tidaklah mudah, apalagi skeleton Knack mengetahui target dari Fran, tentu perlindungan untuk kepalanya akan melebihi sebelumnya. Lalu Shisho menghubungi Urushi melalui telepati dan menyuruhnya untuk membantu saat aba-aba diberikan. Lalu saat aba-aba diberikan, Urushi melesat dan menerkam kaki dari skeleton Knack. Kuda Undead itu tentu kaget dengan pergerakan tiba-tiba dari Urushi. Karena dengan cepat Urushi menghilang dari hadapannya. Melihat kesempatan itu, Fran dengan cepat melesat untuk memberikan tusukan mematikan. Bukan untuk skeleton Knack yang tentunya sudah memperkirakan itu, melainkan ditunjukkan pada kuda Undead. Serangan Fran melesat dan tepat mengenai leher dari kuda itu. Skeleton Knack merespon dengan melempar Urushi lalu segera menuju kudanya. Namun semua sudah terlambat, kuda itu sekarat dan mati. Skeleton Knack berdiri seolah siap untuk membalas dendam kuda tercintanya. Sepertinya Undead tingkat tinggi akan memiliki emosi pada dirinya. Sebelumnya pun juga terjadi pada Wyvern milik Jin.
Sepertinya kesempatan untuk memenangkan pertarungan terbuka dengan sendirinya. Karena Urushi sekarang bisa membantu kami. Shisho berpikir ini waktu yang tepat untuk menggunakan serangan itu. Itu adalah serangan yang sama seperti waktu melawan Demon di anime. Shisho beranggapan Skeleton Knight itu akan terlambat menghindari karena semuanya akan Shisho curahkan untuk itu. Namun sayangnya, tepat beberapa detik sebelum mengenai Skeleton Knight menghilang dari pandangan dan dalam sekejap berada di hadapan Fran yang sudah tergeletak. Shisho segera terbang kembali ke Fran yang terus-menerus menerima serangan dari Skeleton Knight itu. Shisho akhirnya menangkis serangan Skeleton Knight tepat sebelum menebas Fran dengan telak. Fran segera meraih Shisho dan melangkah mundur. Sialnya, luka yang dialami Fran lebih buruk dari yang bisa disembuhkan. Seolah Skeleton Knight itu bertambah kuat dengan sekejap. Apa yang membuatnya bertambah gila? Setelah Shisho menilai dengan skill Kantei miliknya, ternyata Skeleton Knight itu mengaktifkan skill Unleash Potential miliknya. Itu memberinya peningkatan kekuatan lebih dari 1000. Walaupun skill itu memiliki dampak buruk bagi penggunanya, namun tetap saja itu membuat monster itu menjadi monster yang sebenarnya. Akibat serangan sebelumnya, kesehatan Fran mulai menurun. Tentu ini akan buruk, Fran mungkin akan terjatuh terlebih dahulu sebelum Skeleton Knight itu tumbang akibat mengaktifkan skill Unleash potensialnya. Urushi pun dibuat mundur dengan terpaksa kembali ke bayangan Fran. Situasi ini jauh lebih buruk dari sebelumnya. Mereka benar-benar terpojok. Jin mencoba membantu dengan menyerang menggunakan sihir, namun tidak berguna sama sekali. Skeleton Knight itu terus saja fokus pada Fran karena tahu Fran adalah ancaman yang sebenarnya. Fran mencoba menggunakan skill Taker namun gagal. Situasi buntu benar-benar mereka rasakan. Shisho memberi tanda ke Fran untuk melakukannya. Shisho menggunakan sisa MP-nya untuk menaikkan skill Advanced Sword Art sampai ke level 6. Setelah mendapatkan celah, Fran segera menggunakan Advanced Sword Art Impact Slash. Itu merupakan tebasan miring yang sangat kuat. Fran melakukan fokus mana dan overboost melalui skill magic. Namun tebasan itu berhasil Skeleton Knight hindari. Shisho menggunakan telekinesis untuk menghentikan laju dari Impact Slash yang gagal mengenai target. Akibatnya, lengan Fran pun mengalami patah tulang karena itu. Suara patahannya terdengar begitu mengerikan. Namun Fran dengan tekad kuat menahan sakit yang begitu intens. Dan kembali menyerang menggunakan Heavy Slash, seni berpedang pertama yang Fran pelajari. Suara patah tulang pun kembali terdengar, namun mereka tidak bisa berhenti sekarang. Ini adalah celah karena Skeleton Knight masih belum memperbaiki posisi setelah menghindari Impact Slash yang pertama. Namun sayangnya Skeleton Knight itu juga mampu menggeser tengkoraknya beberapa inci sebelum mengenai. Shisho segera merespon menggunakan skill pengubah bentuk, berharap itu akan memutus jarak antara mereka, dan Shisho pun merasakan energi kristal yang masuk ke dalamnya, yang menandakan serangan itu 100% mengenai titik lemah skeleton itu. Skeleton Knight itu sekarang tak berdaya dan mati. Fran masih merasakan sakit akibat patah tulang di lengannya. Shisho menyembuhkan Fran dan menanyakan apakah sudah tidak apa-apa. Fran menjawab, "Heki." Urushi keluar dari bayangan lalu menjilat Fran karena merasa khawatir. Fran pun memeluk Urushi dan mengatakan tidak apa-apa. Mereka pun berhasil mengalahkan Skeleton Knight itu yang merupakan monster tingkat B rank. Terima kasih sudah mendengar sampai selesai dan